akan rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan satu kita sekalian. Mari kita bersalaman Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam Roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan satu kita sekalian. Kami persilakan jemaat untuk duduk. Selamat datang dan selamat berbakti di kebaktian SBI pada minggu sore ini. Sebagai ayat nats penuntun kebaktian, saya akan bacakan dari Mazmur 96 ayat yang kedua dan ketiga yang berbunyi demikian. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada sore hari ini kami datang berkumpul di rumah-Mu untuk berbakti dan menyembah Engkau dan untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, dan Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oh Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, pimpin juga ramah tamah setelah kebaktian nanti. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama sambut dengan pujian, mulia nama-Mu Tuhan. Mari jemaat kita berdiri dan kita nyanyikan mulia nama-Mu Tuhan. Juru selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia
gereja pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami menyambut jemaat yang hadir di kebaktian sore ini dan juga teman-teman yang mengikuti secara online. Selamat bergabung, selamat berbakti bersama-sama dengan kami di SBI. Seperti kita semua sudah ketahui, saya rasa kebaktian ini juga secara paralel disiarkan melalui Zoom. Jadi kalau ada satu saat ada yang berhalangan bisa mengikuti melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera di buletin dan juga passwordnya tetap sama. Persekutuan doa bersama akan diadakan bukan Kamis ini tetapi Kamis yang akan datang. Jadi setiap Kamis pertama, ketiga dan kelima setiap bulan. Di minggu ini kita akan bersama-sama mengadakan pemahaman Alkitab kembali, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei jam 7.30 melalui Zoom. Minggu depan adalah hari yang spesial, yaitu Mother's Day. Saya rasa semua juga sudah tahu SBI akan ada spesial sedikit, yaitu kita akan beramah tamah setelah kebaktian bersama-sama. Jadi harap dicatat untuk minggunya akan datang. Persembahan dapat dilihat di buletin dan pokok-pokok doa juga yang kita dapat doakan setiap hari di dalam doa pribadi kita. Mari jemaat bersama seluruh gereja di segala abad dan zaman kita bangkit berdiri dan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat yang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Gebi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami kembali boleh berkumpul bersama-sama di hari Minggu ini Tuhan. Karena maksud kami adalah ingin berbakti kepadamu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Setelah minggu yang lalu Engkau telah memelihara kami, biarlah kami datang untuk bersyukur kepadamu Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk pada saat ini keadaan cuaca yang mulai berubah menjadi dingin ya Tuhan. Tolonglah kami para jemaat untuk dijaga kesehatannya ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, apalagi yang mengkhawatirkan. Biarlah Tuhan pelihara kami. Kami juga bawa teman-teman dan saudara-saudara kami yang juga mengalami kesehatan yang kurang baik ya Tuhan. Ada yang harus menjalankan treatment, ada yang harus melakukan operasi, dan ada yang harus beristirahat. Kiranya Tuhan akan bersama dengan mereka ya Tuhan.
Kiranya segala proses yang harus mereka lakukan, Tuhan mendampingi ya Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan boleh beraktivitas sebagai mana mulanya ya Bapa. Kami ingat teman kami yang juga pergi holiday ke luar negeri, ataupun pada saat ini tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan juga akan menyertai mereka ya Tuhan di dalam keadaan mereka. Biarlah kasih-Mu juga akan mengiringi mereka. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk negeri kami ya Tuhan, Indonesia, di mana pada saat ini adalah permulaan daripada acara sebelum lagi pemilu ya Tuhan, di mana biasanya ada kekacauan, ada hal-hal yang membuat setiap orang menjadi bertengkar. Tuhan kiranya mau menolong dan menyertai acara pemilu ini ya Tuhan. Persiapan pemilu biarlah semuanya boleh dia adakan dengan baik dan lancar, dan biarlah semua orang berlaku dengan tertib dan tidak saling menjelekkan satu lain atau menjatuhkan satu yang lain ya Tuhan. Jagalah negeri ini untuk selalu aman ya Bapa. Biarlah calon-calon yang akan tampil, kiranya Engkau menyertai mereka. Biarlah tujuan mereka adalah benar-benar untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Selama ini kami sudah merasakan bagaimana Pak Jokowi telah melakukan banyak yang baik untuk bangsa Indonesia, sehingga mulai keluar daripada kesukaran-kesukaran. Biarlah penerusnya juga akan melanjutkan apa yang sudah direncanakan ya Tuhan. Dan biarlah kesejahteraan bangsa Indonesia itu akan benar-benar terjadi. Dan bukan hanya sekedar mimpi ya Tuhan, tetapi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk SBI ya Tuhan. Engkau telah menyertai gereja ini ya Tuhan. Gereja ini Engkau lah yang mendirikan dan Engkau telah memeliharanya. Meskipun kami harus jatuh dan bangun, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Engkau telah memberikan banyak hal bagi SBI, sehingga kami boleh berkumpul bersama, kami boleh merasakan kekeluargaan di sini ya Tuhan. Kiranya akan Tuhan peliharakan terus ini ya Tuhan, sehingga kami masing-masing boleh memuliakan Tuhan melalui SBI ini Tuhan. Biarlah segala rencana apa yang SBI ingin lakukan, kiranya semuanya berkenan pada Tuhan, dan biarlah semuanya itu menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan semua SBI, acara SBI ini, rencana-rencananya ya Tuhan. Engkau saja yang menolong ya Tuhan. Tuhan, kami ingin membawa semua pergumulan jemaat di sini ya Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit ataupun di dalam hal-hal yang lain yang kami tidak ketahui. Tapi Engkau Maha mengetahui Tuhan. Kami juga membawa doa bagi Ibu Siti yang sedang mengalami masalah. Kiranya Tuhan Engkau mengerti masalah apa yang beliau dapatkan. Biarlah Engkau kuatkan dia ya Tuhan. Biar Engkau berikan penghiburan dan semangat terus untuk berjalan bersamamu, sehingga pelayanannya tidak pernah akan sia-sia, tetapi Tuhan akan terus memberkatinya ya Tuhan di dalam segala pelayanan beliau. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bagus ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong lidah dan bibir beliau ya Tuhan, dan juga kami untuk boleh mengerti dengan mudah, sehingga kami boleh mencernakannya ke dalam diri kami, sehingga akan membangun iman kami, dan kami boleh melakukannya sesuai dan kehendak-Mu dan sesuai dengan teladan yang ingin Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sambut dengan pujian Jiwa Raga Kubaktikan. Jiwa raga
dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Ku abdikan hartaku, waktu juga bagi-Mu, akal dan kepandaian gunakanlah ya Tuhan, gunakan ya Tuhan. Ku baktikan diriku, harta itu milik-Mu, dalamnya bertakhtalah dan kuasa selama-lamanya, dan berkuasa selamanya. Mari jemaat kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan kita kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 8 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu mencukupi apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang membawa sebagian kecil dari apa yang telah kami terima daripada-Mu. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja, dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, jangan menyerah, tiap kemenangan terus memberi jaya, minta kekuatan dan terus berjuang, pandang pada Tuhan sampai kau menang. Tinggalkan bidilan, menertawakan, jangan sampai engkau menang. Tinggalkan semua laku yang jahat, hormati sesama, janganlah sesat, junjung kebesaran, hidup dalam terang, pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar ku dikuatkan, Yesuslah pertolongan sampai aku menang. Silakan jemaat berdiri. Allah memberikan mahkota mulia bagi yang beriman
satukan hati bersama dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang mendampingi kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, dan kepadamu ya Bapa kami berseru. Ketika kami sekali lagi berharap kepada Tuhan, mengandalkan dan memberikan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya undang untuk membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuannya yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak ataupun orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan, dan menggumulkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, Kolose adalah surat yang ditulis di tengah pergumulan jemaat. Kolose bukan surat yang ditulis ketika jemaat dalam keadaan baik-baik saja, tetapi surat Kolose ditulis di dalam sebuah pergumulan. Paulus menuliskan dalam pasal yang ketiga, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, dari ayat 1 sampai dengan 4 kita mendapati ringkasan dari situasi yang menjadi pergumulan
orang-orang di Kolose, yaitu bagaimana cara kita hidup kudus. Saudara, banyak orang hari ini menjadi Kristen dan banyak orang hari ini menyebut diri Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah ketika mereka sungguh menjadi Kristen, apa yang menjadi identitas mereka? Apa yang menjadi titik yang membedakan dengan orang-orang yang lain? Saudara, di dalam pasal yang kedua, Paulus menegaskan ayat yang ke-16, jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Banyak orang yang hari ini menyebut diri rohani. Banyak orang yang hari ini mengklaim mereka dekat dengan Tuhan dan bisa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kehidupan Kristiani mereka mempengaruhi saudara-saudara yang lain, menguatkan saudara-saudara yang lain, atau justru menggagalkan dan menjatuhkan? Saudara, di antara orang Israel ada orang Farisi. Dan di antara kaum Kristiani ada kelompok yang dinamakan kaum pietis, yaitu orang-orang yang merasa diri super saleh. Saking salehnya, saudara-saudara, mereka tidak mau bergaul dengan orang lain. Mereka tidak mau membangun komunitas dengan orang lain. Mereka membentuk kelompok sendiri karena mereka merasa hanya kepada merekalah Tuhan berbicara. Saudara, orang-orang yang sedemikian mungkin mereka punya maksud baik. Mungkin mereka punya kerinduan yang baik untuk mengenal Tuhan. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah tindakan dan sikap mereka menggagalkan orang-orang lain yang sedang di dalam perjalanan untuk mengenali dan bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Bagaimana cara kita mencari perkara yang di atas itu? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Anda baca di dalam terjemahan bahasa Inggris yang juga dipasang di depan mengatakan, set your mind on things above. Lagu yang Pak Willy pilih hari ini sangat bagus sekali. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, lawanlah godaan. Bagaimana cara kita melawan godaan? Bagaimana cara kita melawan tantangan kehidupan? Bagaimana kalau ada orang yang menipu saya dan saya susah untuk mengampuni dia? Bagaimana caranya kalau ada orang yang ngerjain saya dan saya berpikir apa cara yang terbaik untuk membuat dia sadar? Dan kita berpikir-pikir caranya, semakin kita berpikir semakin gak ketemu, malah stres. Bagaimana caranya? Saudara, ini pertanyaan yang umum bagi banyak orang. Ini adalah pergumulan yang sangat nyata untuk semua orang percaya. Dan karena itu saudara, surat Kolose pasal yang ketiga ditulis justru untuk tujuan yang ini. Pasal yang kelima, Paulus mengatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudara, kita tahu ini adalah daftar dari tindakan-tindakan yang kita hari ini sebut dosa. Tapi menariknya ayat yang kelima, Paulus mengatakan semua hal itu masuk dalam kategori yang satu. Apa? Penyembahan berhala. Saudara, ini menarik karena kita jarang sekali berpikir kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat itu termasuk dalam penyembahan berhala. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa idolatry, penyembahan berhala, adalah spiritual adultery. Idolatry is a spiritual adultery. Penyembahan berhala adalah perzinahan rohani. Ketika Anda menduakan Tuhan,
Ketika Anda meletakkan Tuhan disandingkan dengan yang lain-lain, Tuhan diukur dengan kekayaan, Tuhan disandingkan dengan hobi, Tuhan dipadankan dengan keinginan kita, Tuhan dilawankan dengan keluarga kita. Saudara, ketika kita meletakkan segala sesuatu di dalam dikotomi, pemikiran yang terpisah-pisah, pemikiran yang terbelah-belah, itulah yang membawa kita kepada penyembahan berhala. Dan saudara-saudara, karena itu Paulus mengatakan semuanya ini mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Kamu juga melakukan hal itu dan kita tidak dapat lepas daripadanya ketika kita menduakan segala sesuatu dalam kehidupan kita dan membandingkan dengan Tuhan. Karena itu, nah saudara-saudara, karena itu adalah turning point. Karena itu, therefore, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah, pakaikanlah. Saudara-saudara, ada seorang teman yang terus bertanya kepada saya, bagaimana cara saya melepaskan diri dari ketergantungan merokok. Saya tanya kepada dia, what's the substitute? Apa penggantinya? Karena kamu tidak bisa mengatakan, oh saya main selang-seling main TikTok Senin ngerokok, Selasa enggak, Rabu ngerokok, Kamis enggak bisa main begitu. Kamu harus mengambil keputusan dan keputusan itu harus mengubah, harus mengalihkan, harus mengganti. Dan saudara-saudara, Paulus mengatakan inilah problem dari banyak orang. Dalam surat 2 Korintus dia mengatakan kita mengalami masalah karena kalau kita mau pakai baju yang baru tapi kita nggak mau menanggalkan baju yang lama. Saudara, problem dari banyak orang adalah kita memakai baju kerohanian kita di atas baju keberdosaan kita. Dan dua hal itu doesn't match. Dua hal itu tidak compatible, saudara-saudara. Dan itu sebabnya Paulus mengatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah, clothe yourself dengan kemuliaan yang diberikan Tuhan. Apa saja? Belas kasihan, compassion, kemurahan, kindness, kerendahan hati, humility, kelemah lembutan, gentleness, dan kesabaran, patience. Saudara, ini adalah 5 hal yang Paulus ajarkan kepada kita untuk kita praktekkan. Kesabaran memberikan kita kemampuan untuk kita dapat mengampuni. Perhatikan ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, Paulus mulai dengan berbicara tentang passion, tentang kesabaran. Dan kesabaran itu bicara tentang bear with each other. Ketika kamu sudah tidak kuat, ketika kamu sudah tidak mampu, mintalah kepada Tuhan. Lagu yang baru kita nyanyikan tadi, mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk kamu bisa maju satu langkah lagi, supaya kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Apa yang menjadi pikiran kita? Forgive as the Lord forgive you. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kasih menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, Anda perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris bahwa kasih ini dikatakan these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. Maka terjemahan yang lebih baik saya tawarkan bahwa kasih memberikan keserasian, kesatuan yang sempurna. Saudara, kasih itu menjadi sesuatu yang bisa melihat dan mengisi. Ketika ada perbedaan, ini tidak menjadi titik permasalahan, tetapi menjadi titik yang menyenangkan. Saudara, Anda pasti pernah dengar istilah opposite attracts, kan? Kalau orang itu berpasangan, kita selalu mengamati
kok bisa ya pernikahannya langgeng? Kok bisa ya pertemanannya langgeng? Oh ya, karena yang satunya itu aktif begitu orangnya ya. Tapi yang satunya bisa menerima, bisa sabar gitu. Opposite attracts gitu kan. Saudara, ini sesuatu misteri yang bahkan dicatat di dalam Alkitab. Kalau Anda tidak percaya, lihat Amsal 30 ayat 18 dan ayat yang ke-19. 3 hal yang mengherankan aku, 4 hal yang aku tidak mengerti. Jalannya ular di atas tanah, di atas pasir. Saudara, pengamsal yaitu Salomo melihat ular yang jalan pakai perut di atas padang pasir yang panas. Saudara, ular jalannya nggak pernah kelihatan, aduh gitu, nggak pernah gitu kan. Dia bisa pelan-pelan gitu jalan di atas padang pasir, bahkan di atas batu yang panas sekalipun di padang pasir. Saudara, pengamsal melihat ini dan dia tidak mengerti. Ilmu biologi sekarang mengajarkan, oh ya, itu karena tubuhnya ular memproduksi cairan yang mengoles dia supaya dia bisa smooth begitu ya, bisa lancar dan tidak merasa geli ketika dia ada di atas pasir. Tapi ini sesuatu yang awam pada masa itu. Hal yang kedua adalah jalan kapal di atas laut. Bagaimana kapal yang begitu besar, besi yang begitu besar bisa mengapung di atas air. Oh, ini sesuatu yang mengherankan aku. Yang ketiga adalah jalan Raja Wali di udara. Saudara, ketika dia bicara tentang Raja Wali, dia bicara tentang eagle, jalannya elang pada saat itu di angkasa. Saudara, kalau Anda perhatikan elang kalau dia di atas di langit, dia mengepakkan sayap enggak? Enggak. Karena elang itu tidak terbang. Dia soaring, dia melayang. Maka dia punya sarang di atas puncak gunung, di gunung-gunung yang tinggi, di di pegunungan yang curam. Kemudian dia akan melemparkan anak-anaknya ketika anaknya sudah siap untuk terbang. Dan anaknya ini akan merentangkan sayapnya dan menggunakan aerodinamika, ilmu angin, saudara-saudara. Dia akan melayang-layang begitu. Maka kadang-kadang dia bisa kelihatan steady di atas. Dia tidak seperti burung merpati yang terus harus mengepakkan sayap. Dia melayang di atas angin dan mengikuti pergerakan angin. Ini 3 hal yang mengherankan bagi si pengamsal. Tapi ada hal keempat yang masuk kategori tidak ku mengerti. Apa itu? Jalannya laki-laki dengan perempuan. Kok bisa ya? Cewek yang begitu cantik, perempuan yang begitu cantik mau dengan cowok yang biasa-biasa aja gitu. Wah, itu gak masuk akal gitu. Tidak bisa kau mengerti. Saudara, ini dikatakan dalam Amsal 30 ayat 18 dan 19. Tetapi kita bisa menjawab bahwa ini bicara tentang opposite attracts. Ini berbicara tentang bagaimana kasih itu membuat sesuatu yang bisa klop, sesuatu yang bisa masuk. Dan saudara-saudara, di atas semuanya itu ada wasit, ada penuntun, yaitu damai sejahtera Kristus. Saudara, disinilah pentingnya kita mengenakan kemuliaan Tuhan. Karakter-karakter yang Tuhan berikan, yang Tuhan mampukan kepada kita untuk kita bisa menjadi alat-alat Tuhan, menjadi orang-orang seperti yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-10, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Apa tujuan hidup Anda? Kenapa Anda ada di sini? Kenapa kita hidup? Saudara, Alkitab menegaskan bahwa tujuan orang itu dibenarkan, tujuan orang itu diberikan iman kepada Tuhan adalah supaya mereka memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Bagaimana bentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus ini? Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah
kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Saudara, kelemah lembut itu tidak berarti lemah gemulai. Banyak orang berpikir lemah lembut itu lemah. Enggak. Lemah lembut itu berarti dia kelihatan lemah, tetapi dia lembut ketika menyatakan kebenaran yang harus ditegakkannya. Lemah lembut sama sekali tidak lemah, tetapi kelemah lembutan memiliki prinsip dalam kehidupan, prinsip yang menjadi serupa, untuk menjadi serupa dengan kebenaran Kristus. Itu sebabnya hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah atas kamu. Hendaklah damai sejahtera Kristus, terjemahan yang lain, menjadi wasit dalam hidupmu. Kalau Anda nonton pertandingan sepak bola, ya, pertandingan sepak bola, apa elemen yang penting dalam pertandingan sepak bola? Saudara, kita mungkin berpikir elemen yang penting dalam pertandingan sepak bola itu adalah gawang, ya kan? Kalau nggak ada gawangnya, mereka akan lari muter-muter nendang bola, tapi nggak ada tujuannya. Good point. Elemen apa lagi yang penting dari sepak bola? Oh, pemainnya. Kalau nggak ada yang main, ya percuma, gitu kan? Baik, itu good point juga. Apa lagi elemen yang penting dalam sepak bola? Aturan bermain. Karena kalau nggak ada aturan bermain, semua orang main seenaknya sendiri, bisa kacau. Boleh, tapi saudara, yang paling penting dalam pertandingan adalah wasit. Karena sebelum wasit meniup peluit, pertandingan mulai nggak? Dan kapan pertandingan itu selesai? Kalau wasitnya tiup peluit panjang, ya kan? Kalau wasitnya bilang pertandingan selesai, nggak peduli yang main itu masih mau lari, masih mau bikin gol, saudara-saudara tidak akan berguna karena wasitnya sudah bilang pertandingan selesai. Saudara-saudara, semua aspek kehidupan kita itu perlu dan penting. Tetapi semua aspek itu harus dikendalikan, diperintah, dikontrol oleh apa? Damai sejahtera Kristus. Menjadi wasit hidup kita supaya kita bisa menghadirkan belas kasihan, supaya kita bisa menghadirkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dengan tepat. Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhiri hidup kita. Tapi di dalam kebenaran iman Kristiani, Tuhan juga yang mendampingi hidup kita. Tuhan menyertai setiap kita ketika kita mengalami kesulitan. Tuhan yang menyertai setiap kita ketika kita di dalam sukacita. Tuhan ada bersama dengan kita di dalam setiap perjalanan kita karena Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita membiarkan Tuhan, damai sejahtera Kristus, memerintah atas kita? Sudahkah kita mengenakan pakaian kemuliaan Allah ini, belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, di dalam pikiran, di dalam konsep untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita membiarkan Kristus nyata dan nampak dalam hidup kita? Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan, apakah kita sudah mengerjakannya? Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah bagian dari pemeliharaan dan milik Tuhan. Kami percaya bahwa kami dipakai, dipanggil, diundang oleh Tuhan untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami. Bukan karena kelebihan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi justru karena kebersandaran kami ketika kami meletakkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami ya Bapa. Ajar kami supaya kami boleh belajar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam kebersandaran kami, keseharian kami bersama dengan Tuhan. Ajar kami ya Bapa
tolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan. Saya undang diaken yang akan mendampingi untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan, saudara-saudara, dan saya akan membacakan kepada setiap kita sekalian instruksi yang kita terima dari Alkitab. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Menariknya Alkitab berbicara tentang persiapan perjamuan sebagai pemahaman untuk mengenal Kristus dan menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kepada setiap kita diundang untuk menguji hati kita ketika kita akan menyambut elemen yang akan kita terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang mengerti hati kami, Engkau yang mengerti pergumulan kami, tuntun kami ya Bapa, bawalah kami dalam pengenalan sepenuhnya akan kasih dan pengenalan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persiapkan hati kami untuk menyambut bagian dari perjamuan. Amin. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti perjamuan kita. Mari kita mengingat bahwa tubuh Kristus diberikan bagi kita sebagai kurban, sehingga setiap kita dapat dipersatukan, dipersekutukan bersama dengan Allah. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Mari kita mengingat kembali kepada perkataan Kristus, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, yang melaluinya kita diampuni dan dipulihkan dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita minum bersama-sama.
Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang kami alami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa supaya kehidupan kami sungguh boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan dalam keseharian kami. Pakai kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri dan kita nyanyikan Tinggallah Tuhan di dalam hatiku. Tinggallah selalu Tuhan di dalam hatiku, Engkau melaksanakan kehendak-Mu penuh, bagian hidup hamba demi kerajaan-Mu. Jadikanku yang indah memuliai nama-Mu. Tubuhku kuserahkan demi kehendak-Mu, sedia melakukan segenap perintah-Mu. Tak ada penyangkalan atas suruhan-Mu, semua kuserahkan di dalam tangan-Mu. Tenang aku menunggu panggilan ilahi, kemana Tuhan suruh, kesana ku pergi. Tinggallah selalu di dalam hatiku, Engkaulah melakukan kehendak-Mu penuh. Marilah kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dan kita menerima janji berkat pendampingan penyertaan Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Silakan duduk saat teduh.